welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahayu, NPM 1821020204, kelas Siasa D, jurusan Hukum Tata Negara, semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian hukum perdata Islam di Indonesia, yang kedua berlakunya teori-teori hukum perdata Islam di Indonesia, dan yang ketiga yaitu penguatan hukum perdata Islam di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum perdata Islam di Indonesia. Tetapi sebelum memasuki pengertian dari hukum perdata Islam di Indonesia, kita akan mengetahui apa itu hukum atau apa itu pengertian dari hukum sendiri. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang atau negara dengan tujuan tata melarang serta mempunyai sifat memaksa serta mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melarangnya. Sedangkan hukum perdata, hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, keduanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dan kita memasuki hukum perdata Indonesia, hukum perdata Islam di Indonesia. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam adalah hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum yang positif dalam tata hukum Indonesia, yang hukumnya atau isinya menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya ada hukum perkawinan, perwarisan, wasiat, zakat, hibah, dan perwakafan. Baiklah, kita memasuki teori-teori berlakunya hukum perdata Islam di Indonesia. Yang pertama, teori resipti incomplex. Teori ini adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang lain karena mereka telah memeluk Islam atau telah memeluk agama Islam. Yang kedua, teori resipti, masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan. Yang ketiga, masih tetap teori resipti. Teori resipti ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Yang ketiga, teori resipti exit atau resipti contrario. Teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berlakunya hukum Islam menurut Pak Hazairin disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Memasuki pembahasan yang terakhir, kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia secara ketatanegaraan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan juga munculnya kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi perhakiman atau para hakim di peradilan khusus atau peradilan agama. Di Indonesia, pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dari pasal 29 Undang-Undang 1945. Menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.